Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Today we will discuss about expressing attention. Alright, let me introduce myself. The first, I am a student of YN Palangkaraya. My name is Nur Hakiki from the study program English Education Class B. Furthermore, this video was made to fulfill the tasks of the speaking for formal setting course. Okay, before starting today, students, let's pray together and say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, what is the meaning of expressing attention? Do you know? Well, on this occasion, Miss Kiki will discuss about expressing attention. So, expressing attention literally means the expression of an expectation or intention that will be carried out in the future. Okay, intention itself has the meaning something that you want. Something that you want and plan to do, which in Indonesian has the meaning. Okay, because it is still a hope, the tense used is the simple future tense. Okay, the first thing we will discuss is asking intonation, or asking about something that will be done. Okay, then I will give the following example sentence. When you want to ask other people what they will do in the future. Okay, next. Oke, yang pertama, number one, what are you going to do? Apa yang ingin kamu lakukan? Number two, any plan for the weekend? Apakah ada rencana di akhir pekan? Number three, are you thinking of? Apakah kamu memikirkan bla bla bla? Number four, do you have any intention of? Apakah kamu punya niat untuk bla bla bla? Number five, is it your intention to? Apakah kamu punya rencana untuk melakukan sesuatu? Nah, bisa kalian tulis ya di situ rencana yang ingin kalian sebutkan. Next. Sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai cara mengatakan apa yang ingin kita lakukan atau kita rencanakan di masa depan. Kalian bisa menggunakan be going to atau would like to. Bedanya apa sih? Yuk simak sekarang. Baiklah, be going to memiliki kesamaan dengan will or shall. Pada simple picture, bedanya adalah be going to aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang atau waktu yang akan mendatang. Nah, yang sudah direncanakan. Nah, jadi be going to itu bisa dijabarkan dengan terschedule dengan jelas, sedangkan will or shall belum terschedule dengan jelas. Jadi di sini will or shall adalah aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang, tetapi masih belum direncanakan, jadi masih belum jelas kapan dilakukannya. Nah, sekarang kita lihat untuk rumus be going to itu seperti apa. Oke, ini adalah rumus yang menggunakan be going to. Yang pertama yaitu subject untuk tanda plus, yaitu subject plus is, am, are plus going to plus verb one plus object. Untuk yang negatif, subject plus is, am, are plus not plus going to plus verb one plus object. Dan untuk yang tanda tanya, is, yang pertama is, am, are plus subject plus going to plus verb one plus object. Nah, dimana verb one-nya ini nggak boleh pakai tambahan partikel s atau is. Meskipun subjeknya itu she, he, atau it, to be am digunakan untuk subjek I, yang artinya aku atau saya. Nah, to be are digunakan untuk they, we, dan you. Sedangkan to be is digunakan untuk subjek she, he, dan it. Dan nama orang tunggal. For example, Ahdan is going to visit Gunung Bromo next week. Ahdan akan mengunjungi Gunung Bromo minggu depan. Nah, ini untuk kalimat positifnya ya. Kalau untuk kalimat negatifnya, tinggal kalian tambahkan not-nya saja setelah to be-nya. Contohnya, Ahdan is not going to visit Gunung Bromo next week. Nah, Ahdan tidak akan mengunjungi Gunung Bromo minggu depan. Nah, untuk kalimat pertanyaannya, to be-nya diletakkan di depan sebelum subjek. For example, is Ahdan going to visit Gunung Bromo next week? Apakah Ahdan akan mengunjungi Gunung Bromo minggu depan? Selanjutnya,
Apabila ingin menggunakan will, bisa menjabarkan umum seperti ini. Subject plus will plus verb 1 plus object. Subject plus will plus not plus verb 1 plus object. And will plus subject plus verb 1 plus object. Nah, verb 1 di sini sama seperti be going tadi, karena verb 1-nya tidak boleh menggunakan partikel s ataupun is. Apapun subjeknya, contohnya for example, next time I will buy some cake for you. Lain kali aku akan membelikan kue untuk kamu. Sedangkan untuk kalimat negatifnya, yaitu setelah kata will, kamu tinggal menambahkan not-nya. For example, I will not go to Bali next time. Aku tidak akan pergi ke Bali lain kali. Nah, untuk kalimat pertanyaannya, kata will tinggal kalian ganti atau letakkan di depan atau di awal kalimat. Contohnya yaitu example, will you go to Bali next time? Apakah kamu akan pergi ke Bali lain kali? Nah, jadi seperti itu pembahasan menggunakan will sama halnya dengan menggunakan be going to. Hanya saja penggunaan kata dan kalimatnya saja yang berbeda. Next, sekarang yang akan kita bahas adalah menggunakan atau penggunaan would like to. Would like to itu artinya adalah ingin atau bisa juga berarti akan dan memiliki makna yang hampir sama dengan penggunaan be going to. Untuk polanya atau rumusnya itu untuk yang plus yaitu subject plus would like to plus verb 1 plus object. Untuk yang negatif subject plus would plus not like to plus verb 1 plus object. Untuk yang pertanyaan would plus subject plus like to plus verb 1 plus object. Nah, di sini sama halnya ya. Verb 1 masih sama, tidak boleh menggunakan partikel s atau is pada semua kalimat, karena itu untuk kalimat positif. Example, I'm sorry, waiting. My father would like to stay in Jakarta next month. Nah, ayahku akan tinggal di Jakarta bulan depan. Nah, untuk kalimat negatifnya sama halnya seperti penjelasan yang terlebih dahulu, yaitu tinggal menambahkan not setelah kata would. Contohnya, for example, my father would not like to stay in Jakarta next month. Nah, ayahku tidak akan tinggal di Jakarta pada bulan depan. Untuk kalimat pertanyaan, would-nya tinggal kalian letakkan di depan kalimat. Contohnya, would my father like to stay in Jakarta next month? Apakah ayahku akan tinggal di Jakarta pada bulan depan? Oke, cukup sekian pembahasan kita tentang expression attention pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengajaran. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup bersama dengan mengucapkan hamdalah. Oke, Bahasa. Okay, that's enough of our discussion about expressing attention today. More or less, I apologize if there are errors in teaching. Hopefully, it will be useful. Let's close together by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.